Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha menyaksikan pertemuan ini, menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah, pertemuan yang dapat mengundang ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, tauladan hidup dan kehidupan kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya adik-adik pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan bugar, dan semuanya betul-betul dalam keadaan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tentunya dibarengi dengan tekad yang kuat dan niat yang ikhlas adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan adik-adik seluruhnya dimanapun adik-adik berada bisa memastikan ruangan belajar adik-adik dalam keadaan BRTT. Masih ingat dengan jargon BRTT, bersih, rapi, tertib, dan teratur. Nah, mulai sekarang adik-adik sambil menyimak video ini, silakan adik-adik bisa memastikan ruangan belajar adik-adik dalam keadaan bersih, rapi, tertib, dan juga teratur tentunya ya. Nah, kemudian adik-adik untuk presensi pada pagi hari ini, nah, kita menggunakan komentar di bawah ini di YouTube ya. Jadi silakan adik-adik yang menyimak agar bisa menuliskan komentar nama dan kelas saja cukup ya adik-adik sebagai bukti kehadiran, supaya nanti di akhir Ustadz bisa tahu siapa yang terlambat hadirnya, siapa yang tepat waktu, atau bahkan siapa yang tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran akidah pada kesempatan pagi ini. Baik adik-adik, untuk memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana wala tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam belajar, jangan kau mempersulit kami ya Allah. Jadikan kami sebagai santri yang faqih fiddin, santri-santri yang paham terhadap agamamu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah adik-adik, pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah mengenal begitu kitab Aqidatul Awam. Nah, kalau pertemuan kemarin kita sudah mengenal cover kitab itu seperti apa. Nah, kemarin Ustadz sudah tampilkan ke adik-adik. Kemudian pengarangnya ini siapa? Motivasi ulama tersebut mengarang kitab Aqidatul Awam itu apa? Kemudian kita juga kemarin sudah melihat dalaman isi kitabnya itu seperti apa. Dan kita juga sudah sedikit-sedikit belajar tentang irama mandumah dalam kitab ini atau nadoman dalam kitab Aqidatul Awam ini. Ya. Nah, untuk pembelajar kali ini kita akan lebih lanjut, bukan sekedar saja kita mengetahui kitab itu, tapi kita hari ini sudah mulai mengkaji isi daripada kitab itu sendiri. Yang pertama tentunya kita akan belajar muqaddimahnya dulu. Kita akan kaji dulu, belajar dulu muqaddimah begitu. Sehingga dari belajar pada kesempatan hari ini kita bisa tahu apa itu muqaddimah, kemudian bisa tahu keutamaan memuji, kemudian makna dari sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Baqi, Al-Hayyu, Al-Akhir, Al-Awwal. Kemudian kita bisa tahu makna dari sholawat, dan tentunya kita selanjutnya kita bisa membedakan apa itu ahlun dan apa itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu adik-adik yang Ustadz banggakan begitu, betapa ilmu tauhid itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita adik-adik. Ilmu ma'rifatullah itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, justru ilmu ma'rifatullah itu adalah harus menjadi utama kita pelajari dan kita pahami, termasuk kita amalkan adik-adik. Ya, sehingga
orang yang sudah mengenal Allah dengan ma'rifatullahnya itu hidupnya akan terarah. Hidupnya akan menjadi tenang. Dia sebagai pelajar akan menjadi lebih menyenangi statusnya sebagai pelajar. Dia sebagai pengusaha, dia sebagai guru, dia sebagai orang tua, atau apapun statusnya, justru dia akan menikmati. Karena dia akan meyakini bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita syukuri, yang mesti kita yang mesti kita syukuri dan yang mesti kita terima. Begitu. Sehingga ilmu ma'rifatullah itu sangat penting adik-adik, karena dengan ilmu ma'rifatullah itu kita bisa tahu bahwa semuanya ini adalah atas kehendak Allah, atas kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menzalimi makhluknya, begitu. Melainkan apabila dia kena sengsara, apabila dia kena musibah, justru itu adalah buah dari perbuatannya sendiri. May yaksib isman fa inna ma yaksibu ala nafsih. Begitu kira-kira yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, adik-adik, bahwa hidup itu adalah nikmat. Kita belajar adalah suatu kenikmatan. Yang mengajar itu nikmat, karena mengajar itu adalah bagian dari ibadah pun dalam belajar. Nah, pertanyaannya adalah apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memutus nikmat dari kita semuanya? Ya. Kemudian bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah, dan lantas bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Pertanyaan pertama, pernahkah Allah memutus nikmat kita? Tidak pernah. Walaupun sesaat, walaupun sedetik, tidak pernah. Bayangkan 1 menit saja kita diberikan napas berhenti, Masya Allah itu akibatnya. Ya, 1 menit saja jantung kita tidak berdetak, Masya Allah itu akibatnya. Ya, sehingga kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tahajudnya sampai kakinya bengkak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah maksum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan dosa. Sehingga Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kau adalah orang yang termaksum, kau sudah dijamin masuk surga. Tapi kata Rasulullah menjawab, afala tuhibbina an akuna minasyakirin. Apakah kau tidak suka bahwa aku menjadi golongan-golongan yang senantiasa bersyukur? Itu cara bersyukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas nikmat yang telah diberikan kepada beliau. Nah, adik-adik, pertanyaan adalah, apakah kita sudah bersyukur hari ini? Jangan-jangan dari tadi pagi kita bangun, kemudian sampai sekarang kita sama sekali belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam hadis dikatakan, ketika kau terbangun dari tidurmu dalam keadaan sehat, dan kemudian kau punya cukup makanan untuk hari ini, maka bersyukurlah, karena sesungguhnya seakan-akan kau sudah memiliki dunia dan segala isinya. Maka bersyukurlah adik-adik dengan mengucapkan minimal alhamdulillahirabbil alamin. Dan syukuran yang selanjutnya adik-adik bisa laksanakan dengan taatillah. Taatullah minasyukri, bahwa taat kepada Allah, bertakwa, mengikuti pembelajaran, begitu, mengerjakan tugas, itu adalah bentuk syukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan akal yang sehat dan fisik yang mampu untuk mengerjakan itu, termasuk dalam pembelajaran. Begitu adik-adik ya. Jangan lupa bersyukur adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita masuk juga adik-adik, nanti kita dalam pembelajaran 60 menit ini kita pertama menyimak video pembelajaran yang seperti adik-adik sedang saksikan sekarang. Yang kedua, kita beralih ke forum diskusi ya. Jadi forum diskusi itu, jadi adik-adik silakan ada yang ingin bertanya, menanggapi, sharing ilmu, boleh di sana ya. Nanti ada waktu kurang lebih 20 menit untuk sharing ilmu.
termasuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, tentu saja dalam bimbingan Ustadz begitu. Dan yang selanjutnya adik-adik mengerjakan tugas. Jadi adik-adik ketika menyimak video ini silahkan dicatat baik-baik. Nah, kemudian resumenya dikumpulkan nanti lewat LMS gitu adik-adik. Dan selanjutnya adik-adik selain resume itu di dalam satu kertas yang sama, karena nanti bentuknya adalah foto, adik-adik menyertakan hikmah dari atau kesan dari belajar akidah, mata pelajaran akidah memakai kitab-kitab Aqidatul Awam ini adik-adik. Nah, adik-adik, muqaddimah kitab Aqidatul Awam. Muqaddimah itu adalah pembukaan. Kalau adik-adik sering mendengar ceramah guru kita Agim begitu, adik-adik pasti mendengar muqaddimahnya dulu sebelum masuk ke bahasan utama dari tausiahnya itu. Seperti tadi saya sudah membuka kegiatan pembelajaran itu adalah muqaddimah dengan apa? Membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dan sebagainya. Itu adalah muqaddimah. Termasuk musannif atau mu'alif dari kitab ini ya, Syekh Abdullah Al-Maliki, beliau juga memulai pengarangan kitab ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bait pertama beliau mengatakan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahi, saya memulai mengarang kitab ini bismillahi dengan menyebut nama Allah. Warrahmani, yang maha pengasih, warrahimi, dan maha penyayang, daimil ihsani, yang senantiasa memberikan kenikmatan, ya, kenikmatan yang tiada putusnya. Ya. Nah, kenapa kira-kira mu'alif itu adalah pengarang kitab, beda sama mu'alaf ya. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kalau mu'alif adalah orang yang mengarang kitab atau musonif. Kenapa mu'alif mengawali pengarangan kitab ini dengan bismillah? Yang pertama adalah iktidaan bil kitabil aziz, karena menuruti Al-Quran. Al-Quran itu dari mulai surat Al-Fatihah sampai Anas itu dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya iktidaan bil kitabil aziz atau menuruti Al-Quran. Yang kedua, musannif itu adalah mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perbuatan baik, amal yang baik, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'u, maka amalan itu dianggap cacat. Ya, cacat, dianggap cacat adik-adik, dianggap naqisun wa qalilul barokah, sedikit sekali berkahnya. Ya, cacat itu seperti kan ada ayam jago yang ekornya hilang, itu cacat, tidak indah. Ayamnya bisa jalan, beraktivitas seperti normal, tapi cacat dalam segi estetika keindahannya. Karena apa? Karena ekornya tidak ada. Nah, kalau kita memulai dengan apapun kegiatan yang baik, tidak mengawalinya dengan bismillah, maka itu perbuatan baik kita qalilul barokah, berkahnya sedikit. Itulah kira-kira dari kitab ini, musannif mengawalinya dengan bismillah. Kemudian kita masuk ke mufradat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sifat Allah yang dikenalkan musannif dalam kitab ini seraya membacakan bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz Allah. Siapa Allah itu? Alamah adalah alamun lidatil wujud bil wujud al ma'bud bihaqqin, yaitu suatu nama untuk dat yang wajib adanya
dan dat satu-satunya yang wajib diibadahi itu adalah Allah. Kemudian sifat Allah Ar-Rahman. Apa itu sifat Allah Ar-Rahman? Al-mun'imu bijala'in ni'am. Dat yang memberikan kenikmatan dengan kenikmatan yang terbaik. Contohnya apa saja? Salah satu ciri bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman adalah kal iman. Seperti Allah memberikan nikmat iman kepada kita. Itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah nikmatnya afiah, sehat. Sehat yang digunakan untuk ketaatan itu adalah afiah. Kemudian salah satunya yang lanjutnya adalah ar-rizku, Allah memberikan rizki. Kemudian wasam'u, Allah memberikan pendengaran. Kemudian wal basor, Allah juga memberikan penglihatan. Itu adalah Ar-Rahman, adalah nikmat-nikmat besar yang merupakan nikmat pokok yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah salah satu bagian-bagian atau diantara dari ciri Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Kemudian musannif juga membahas Ar-Rahim. Sifat Allah Ar-Rahim itu adalah di sini disebutkan al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Sisa atau nikmat-nikmat yang lain selain dari nikmat yang pokok. Seperti apa? Seperti kaziyadatil iman, bertambahnya iman. Begitu. Kalau tadi iman yang pokok aja iman. Kemudian kalau Allah sifat Ar-Rahim adalah salah satu cirinya adalah dengan tambahnya nikmat. Kemudian wa wufurun ni'mati, kemudian berlimpahnya rezeki. Wasi'atu rizki dan limpahan rezeki. Kemudian wadiqatul akli wahiddatu sam'i wal basar. Kemudian kekuatan berpikir, kecerdasan berpikir dan ketajaman mendengar dan melihat. Itu adalah nikmat-nikmat tambahan yang menjadikan ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim. Ya, bait selanjutnya. Falhamdulillahil qadimul awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillahi, maka segala puji bagi Allah, al-qadimi yang maha dahulu, al-awwali yang maha awal, al-akhiri yang maha akhir, al-baqi yang maha tetap, bila tahawuli tanpa ada perubahan. Begitu. Itu adalah cara musonib atau mu'alif pengarang kitab ini memuji Allah sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha terdahulu, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha tetap, dan tidak ada perubahan bagi Allah sedikit pun. Ya. Nah, adik-adik, tadi musonib mengatakan bahwa setelah mengawalinya dengan basmalah, kemudian hamdalah. Kenapa dia diawali dengan hamdalah? Diawali dengan hamdalah juga karena mengikuti amalan bihadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau adalah kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamdallati fahuwa ajdamu fahuwa aqta'u. Jadi sama redaksi hadisnya dengan hadis tentang keutamaan membaca bismillah tadi, tetapi ini perbedaannya hanya di ujungnya saja. Tapi tetap saja, maka orang yang mengawali perbuatan baik tanpa diawali dengan hamdalah, kata Rasulullah, perbuatan baiknya itu ajdam akto. Ajdam itu adalah cacat, akto itu terputus berkahnya. Cacat, ya cacat, berarti berkahnya tidak full begitu, berkahnya tidak utuh begitu karena tidak mengucapkan hamdalah. Jadi memuji itu dalam memuji itu memiliki makna bahwa as-sana'u bil lisan alal jamil al ikhtiyari,
Memuji itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, dengan ungkapan yang terbaik menggunakan lisan. Ya. Jadi memuji. Ya, kalau kita bahas tentang puji itu terbagi berapa itu panjang ya Adik-adik. Nah, yang penting kita mengetahui bahwa memuji itu adalah dengan sanjungan-sanjungan terbaik bagi Allah. Maka kita alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat, yang telah memberikan saya jasad seperti ini, yang telah memberikan saya kekuatan, kecerdasan, ketajaman berpikir, kejelasan melihat, ketajaman mendengar. Itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sifat Allahnya itu adalah Al-Qadim. Qadimil awwali. Apa itu Al-Qadim? Al-mawjud alladzi laisa liwujudihi ibtida wal mawjudil ladzi lam yazal. Jadi sifat qadim itu adalah zat yang ada dan zat yang ada tanpa pernah didahului oleh tidak ada. Ya. Gitulah al-wujud itu. Al-qadim itu. Zat yang ada, yang terdahulu dan tidak diawali dengan tidak ada. Kita punya orang tua, mereka lebih dahulu lahir daripada kita. Tapi sebelumnya orang tua kita tidak ada. Ya, tanpa ada kakek dan nenek kita. Tapi bagi Allah tidak mengenal dengan tidak ada. Allah adalah zat yang qadim, yang terdahulu, tidak pernah ada awalnya terdahulunya. Itu adalah sifat Allah Al-Qadim, adik-adik ya. Kemudian Al-awwal itu adalah qabla kullu syai'in bila bidayatin. Allah itu zat yang awal, yang pertama ada, bila bidayatin, dan tidak ada awalnya. Ya. Kemudian al-akhir, Allah itu adalah zat yang maha akhir dan tidak ada ujungnya. Kemudian al-baqi, yaitu Allah yang maha tetap, Allah yang maha kekal sampai kapanpun. Allah tetap kekal bila tahawuli, bila tagir, dan tidak akan berubah sama sekali. Karena Allah berubah berarti Allah itu hadis. Allah itu adalah baru. Orang baru seperti kita. Kita adalah orang baru di dunia. Berarti kalau orang baru, berarti butuh kepada yang lain. Mau makan butuh sendok. Mau makan harus disiapin. Al-hadis adalah salah satu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya adik-adik, bait selanjutnya summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Summa sholatu, kemudian semoga sholawat wassalamu dan salam sarmadan senantiasa ala nabi khairiman qad wahada, tercurahkan kepada Nabi khairiman qad wahada, sebaik-baiknya makhluk yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain tadi musonib mengawali karangan kitabnya ini dengan basmalah, kemudian hamdalah, yang ketiga musonib mengawali pengarangan kitab ini dengan membacakan sholawat kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu dalam artinya adalah berdoa, adik-adik. Jadi adik-adik baca sholawat itu sebetulnya adalah sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biwasilati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah satu kali, man shalla alayya sholatan fa alaihi asrun. Barang siapa yang membaca salawat satu kali kepadaku fa alaihi asrun, maka Allah ganti balas pahala salawat itu dengan 10 salawat, dengan 10 kebaikan terutama, dan termasuk 10
doa untuk kita semuanya. Maka banyak-banyak bersolawat seperti yang dicontohkan oleh mu'alif sebelum memasuk ke bahasan inti pada materi ini. Kemudian selain bersalawat kepada Rasulullah SAW, jadi mu'alif juga bersalawat kepada, memberikan salawat kepada, doa kepada keluarganya, sahabatnya. Jadi apa itu makna keluarga? Makna keluarga, mana sahabat Rasulullah, mana keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, kata Rasulullah, Ali Muhammad kullu taqiyun, bahwa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makom doa itu adalah seluruh orang Muhammad, seluruh keluarga Muhammad adalah seluruh orang yang bertakwa. Maka kalau dalam makom doa kita juga termasuk keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam makom nasab, kalau makom nasab adalah seluruh keluarga Bani Hashim sampai ke bawah itu adalah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua ya, ada makom doa, ada makom nasab. Kalau makom doa itu kulut taqiyun, seluruh orang yang bertakwa termasuk kita. Ada makom nasab adalah seluruh keluarga Bani Hashim. Selanjutnya adalah memberikan doa kepada sahabat. Emang sahabat itu siapa? Jadi sahabat itu adalah manijtama abihi ba'da risalati mu'minan wa mata 'alal iman. Sahabat adalah orang yang bersama dengan Nabi, kemudian dia iman kepada Nabi SAW setelah kenabian, dan mata alal iman, kemudian meninggal dalam keadaan iman, itu adalah sahabat. Ya, ada Abu Jahal itu bukan sahabat, meskipun sejaman dengan Nabi dan pernah berkumpul dengan Nabi. Ya, begitu ada. Jadi sahabat itu yang sejaman, yang pernah melihat, iman kepada Nabi, dan matinya pun dalam keadaan iman kepada Nabi, itu adalah sahabat. Ya adik-adik, itulah materi tentang Muqaddimatul Kitab dari Syekh Al-Maki Al-Maliki ini. Jadi muqaddimahnya itu sebelum beliau masuk ke materi inti tentang bahasan tauhid yang akan dibahas melalui bait-bait. Di sini juga sudah dikenalkan bait-bait yang akan dibahas, begitu. Nah, beliau mengawal kitab ini dengan bacaan basmalah, kemudian dengan bacaan hamdalah, dan yang ketiga dengan bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Nah, itu saja mungkin adik-adik materi untuk pagi hari ini. Dalam pertemuan ini mudah-mudahan meskipun sedikit yang disampaikan itu bisa bermanfaat bagi saya khususnya, dan umumnya bagi adik-adik dan seluruh yang menyimak. Adik-adik, setelah ini karena materinya waktunya terbatas begitu, adik-adik silahkan buka silahkan masuk ke forum diskusi. Nah, di sana silahkan bagi yang ingin bertanya apapun pertanyaan yang berkaitan dengan materi tadi yang sudah kita sama-sama pelajari, yang sudah Ustadz sampaikan, silahkan ditanyakan dan kita akan sama-sama sharing tentang ilmu di sana begitu ya. Sampai 20 menit. Nah, kemudian 20 menit berlalu. Setelahnya kita adik-adik silahkan buka ke ikon selanjutnya. Di sana ada ikon kuis begitu. Adik-adik kerjakan. Itu ada 10 soal untuk kuis dan langsung menjadi nilai ulangan harian. Dan yang selanjutnya adalah memotret atau mengupload foto yang berisi tulisan kesimpulan pembelajaran dan hikmah setelah belajar mata pelajaran Aqidatul Awam ini ya. Begitu saja adik-adik, silahkan buka forum diskusinya. Dan untuk minggu depan kita akan masuk ke bait selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun bil haqqi bil itlaqi. Nah, itulah kira-kira bait yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.